Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan. Saya dari manajemen kelas 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang publik dan sumber daya milik bersama. Menjelajahi pentingnya barang publik dan pengelolaan sumber daya milik bersama. Temukan apa yang membuat mereka berbeda dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan efektif. Definisi barang publik. Apa sih barang publik itu sendiri? Barang publik adalah barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum tanpa membatasi akses orang lain. Mereka diberikan oleh pemerintah atau individu sebagai kepentingan bersama. Contoh barang publik ada 3. Yang pertama, yaitu tidak eksklusif. Barang publik tidak dapat dikecualikan dari seseorang yang tidak membayar atau memenuhi syarat tertentu. Mereka tersedia untuk umum dan tidak dapat dimiliki secara individual. Yang kedua, tidak rival. Konsumsi barang publik oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Tidak ada persaingan atas penggunaan barang publik. Dan yang ketiga, non bergantung pada dasar. Produksi dan distribusi barang publik seringkali tidak dimungkinkan melalui kegiatan pemasaran tradisional. Pemerintah harus campur tangan untuk memastikan penyediaan publik yang memadai. Perbedaan barang publik dan barang pribadi. Pemilik. Barang publik dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan, sedangkan barang pribadi dimiliki oleh individu atau badan hukum tertentu. Akses. Barang publik dapat diakses oleh siapa saja tanpa adanya pembatasan, sedangkan barang pribadi biasanya memiliki pembatasan akses. Manfaat. Barang publik memberikan manfaat bagi masyarakat dan kepentingan bersama, sedangkan barang pribadi memberikan manfaat individu atau kelompok tertentu. Pembiayaan. Barang publik biasanya didanai oleh pemerintah atau dana publik, sedangkan barang pribadi didanai oleh individu atau badan hukum yang menjualnya. Contoh barang publik. Contoh barang publik yaitu taman umum. Taman umum seperti Taman Monas dan Taman Suropati adalah contoh nyata dari barang publik yang memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk bersantai dan beraktivitas. Yang kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan umum seperti perpustakaan nasional menyediakan akses gratis ke koleksi buku dan sumber daya lainnya untuk masyarakat umum. Yang ketiga, transportasi umum. Transportasi umum seperti kereta api, bus, dan angkutan umum lainnya merupakan contoh barang publik yang membantu masyarakat dalam mobilitas mereka sehari-hari. Pentingnya pengelolaan sumber daya milik bersama. 1. Mengoptimalkan penggunaan. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya milik bersama dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, pencegahan penyalahgunaan. Pengelola yang efektif juga membantu mencegah penyalahgunaan sumber daya milik bersama seperti pemakaian berlebihan atau kerusakan yang disengaja. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dalam pengelolaan sumber daya milik bersama memberdayakan masyarakat, memungkinkan mereka untuk memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan. Manfaat pengelolaan sumber daya milik bersama. Manfaat pengelolaan sumber daya milik bersama itu ada 3. Yang pertama, pemeliharaan lingkungan. Pengelolaan yang baik dapat melindungi dan memelihara lingkungan alam, termasuk penanaman kembali hutan, pelindungan satwa liar, dan pelestarian ekosistem. Yang kedua, peningkatan sosial dan ekonomi. Pengelolaan yang efektif mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat seperti pengembangan pariwisata berkelanjutan atau pengelolaan air bersih yang terjangkau dan layak. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Pengelolaan yang tepat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan akses terhadap layanan publik yang berkualitas seperti pendidikan,
perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya milik bersama. Yang pertama adalah konflik minat. Ketika ada kepentingan yang bersaing dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya, terjadilah konflik yang memerlukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah bisa menjadi hambatan dalam pengelolaan sumber daya milik bersama, membutuhkan upaya dalam hal edukasi dan keterlibatan aktif. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Pengelolaan yang efektif seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, termasuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengawasan dan pemeliharaan. Sampai situ sajalah yang bisa saya sampaikan tentang materi barang publik dan sumber daya milik bersama. Saya harap kawan-kawan dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.